Selanjutnya, lalu akan ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang nanti ingin berinteraksi langsung boleh buka mic atau bisa menuliskan lewat chat setelah materi disampaikan oleh Dr. Ivana. Baik, waktu dan tempat silahkan Dr. Ivana. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Boleh saya sedikit gitu ya membagi ilmu tentang perpikunan begitu. Dan kita semua nanti semoga tidak mengalaminya ya. Saya akan berusaha menjelaskan dengan sisi yang lebih sederhana karena ini memang kalau bilang tentang ilmu kedokteran itu agak susah-susah gampang untuk dimengerti ya. Harap-harap bisa mengerti. Kacamata kotak merah. Oke. Saya akan share screen. Nanti jika ada yang belum tampak, mohon diberitahukan ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, saya diberi topik gitu ya, demensia. Topik ini memang kesannya ya begitulah yang akan kita alami semuanya. Ya. Tapi semakin kita belajar, kita seharusnya tahu bahwa kalau bisa kita tidak mengalami apa yang namanya demensia. Kalau bisa. Gitu. Maka perjalanan hidup kita sejak kecil sampai tua, lansia, akan melalui satu proses tertentu. Ya, akan melalui satu proses tertentu. Setiap tahap kehidupan, mulai bayi, 0 sampai kapan Tuhan panggil, itu ada tugas perkembangan yang harus dijalani. Tugas perkembangan yang harus dijalani. Jadi kalau misalkan remaja, kalau remaja ini ya memang mereka labil secara emosi, mereka masih mencari jati diri, mereka sangat-sangat bergantung kepada teman, ya, itu remaja. Tapi kalau nanti sudah umur-umur 30, 40, mereka punya tugas perkembangan yang harus mereka bekerja, berumah tangga, gitu ya. Termasuk juga jika kita memasuki usia lanjut. Kok di mana-mana lebih terkenal usia senja gitu. Memasuki usia 60 tahun ke atas, apa yang harus kita lakukan? Ada tugas perkembangan yang harus kita lakukan. Biasanya mereka yang sudah lansia itu sudah settle, sudah makan asam garam dunia gitu ya yang banyak. Nah, mereka sudah settle pada fase itu sehingga tinggal orang bilang itu mempraktekkan, menolong para remaja atau orang muda ini untuk mereka melihat gitu loh. Ini, jadi targetnya bukan lagi kalau muda kan cari uang ya. Nah ini enggak. Itu tugas perkembangan ya, yang ideal, yang nanti kita akan masuk kepinginnya menjadi successful aging gitu ya. Di masa tua kita itu kita sukses menurut siapa? Kalau para ahli sih mengatakan itu tugas perkembangan yang harus dilalui. Tetapi ada juga orang-orang tua yang masih sibuk dengan banyak sekali kondisi tekanan yang ada. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya kita boleh sibuk, dalam tanda kutip sibuk itu masih bekerja, masih bisa olahraga, masih bisa berkegiatan, berkomunitas seperti ini, itu sebuah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Nah, masalah pada kesehatan lansia. Lansia ini para Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas tapi tidak memiliki terlalu banyak penyakit-penyakit yang ada ya. Jadi misalkan kayak diabetes, hipertensi, penyakit jantung, nanti belum tiroid, belum macam-macam, prostat gitu ya. Itu lansia sebutannya. Tetapi kalau mereka memiliki banyak penyakit, maka disebut adalah geriatri. Sebutannya agak berbeda ya. Ini just know aja, hanya tahu.
Mohon maaf pakai bahasa Jawa karena memang bahasa Jawa lebih enak menyebutkannya begitu ya. 7B 1P. Blaur, ya itu masalah kesehatan pada lansia. Matanya blaur, buram maksudnya. Telinganya budek-budek itu enggak terlalu dengar gitu ya. Giginya mulai rontok, bokang. Gampangnya begitu. Mulai bongkok jalannya karena banyak sendi-sendinya yang nyeri. Mulai kepala ini rambutnya tipis-tipis, brodol satu persatu. Ya, kemudian beseran, sedikit-sedikit kemanapun, kamar mandi, toilet number one sebelum makan, atau mulai buyuten, tremor, ya, dan pikun. Ini masalah kesehatan yang pada lansia. Masalah kesehatan karena faktor aging. Nah, sedangkan kita semua itu diciptakan Tuhan dengan otak yang sangat unik gitu ya, otak yang sangat unik. Padahal kalau ngomong tentang demensia, maka yang diserang adalah bagian otak kita. Otak manusia itu diciptakan Tuhan dengan unik. Ini gambar yang banyak gitu ya. Kalau melihat itu ya enggak sedetil begini, tapi ruwetnya itu luar biasa. Ini masih bagus gambar ini ya. Tapi kalau mau melihat itu seperti perangkat komputer yang kecil-kecil banyak dan saling terkoneksi. Maka otak kita itu seperti maha komputer. Maha komputer, maha siswa, maha itu besar. Jauh lebih besar daripada komputer. Dan betapa kalau menyadari itu, Tuhan itu luar biasa. Luar biasa menciptakan kita seperti hari ini. Nah, setiap sel otak kita atau bagian di dalam otak kita itu memiliki tugas masing-masing yang saling terpadu, terintegrasi. Ya, saling terintegrasi, saling connect gitu ya. Jadi kalau misalkan pikiran kita lagi enggak enak nih, aduh enggak enak ini. Kayaknya badan saya mau sakit. Maka perasaan kita akan muncul rasa cemas. Waktu rasa cemas itu muncul, memori-memori yang lama, kalau nanti di rumah tidak ada orang, siapa yang bantu kalau saya sakit, kalau saya jatuh ya apa gitu ya. Jadi pikiran-pikiran yang jelek-jelek itu muncul. Itu namanya terkoneksi. Jadi ada bagian dari pikiran, ada bagian dari perasaan, ada bagian otak yang menyimpan memori. Nah, gampangannya begitu menggambarkannya. Nah, ini otak ini luar biasa ya. Nah, bahkan ketika kita sudah nggak usah nunggu usia senja atau lansia, kita seringkali juga mengalami hal yang namanya mudah lupa. Ya, mudah lupa yang tingkatnya wajar, sampai terjadinya demensia atau pikun, ini memang ada beberapa hal yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang terlalu cemas itu selalu, saya ini kok mudah lupa ya dok, mudah lupa sekali. Masih usia 20-an, 24 gitu. Tapi mukanya sedih dan dia baru mengalami satu kesusahan, kedukaan yang luar biasa. Nah, apakah mudah lupa ini wajar? Apakah mudah lupa ini menjadi bagian dari sebuah gejala depresi? Nah, itu mesti kita melihatnya atau menilainya itu harus lengkap ya, nggak bisa sepotong-potong. Oh ini mudah lupaan ini, oh ini mudah lupaan ini, belum tentu ya. Ada apa di balik mudah lupa itu? Lupa yang wajar, forgetfulness, misalkan tadi yang sosial dikatakan, aduh saya ini lagi banyak kerjaan jadi lupa-lupa begitu ya. Nah itu menurut saya sih masih oke ya. Dalam arti karena tumpukan-tumpukan maka ada bagian-bagian tertentu yang kita lupa. Masih oke. Tidak mengganggu memori kita. Dalam arti mengganggu fungsi kognisi memori ini, kognisi itu kecerdasan ya. Jadi kita nggak jadi betul-betul lupa. Kalau orang yang, kalau Bapak Ibu melihat atau punya teman, punya keluarga yang, atau bahkan orang tua kita ya sendiri yang sudah tua-tua itu, ada gangguannya. Nah itu bukan lupa wajar ya, tetapi ada gangguan di dalam daya mengingat.
ingetannya itu cuma inget-inget yang lama-lama. Kalau diceritain, oh ya dulu Siola itu seperti ini jalannya, Tunjungan tuh kayak gini, sangat detail ingat. Tapi kalau ditanya, tadi pagi makan apa? Lupa sudah. Nah, itu masuk di dalam ini. Ya, masuk di dalam gangguan fungsi kognisi mulai yang ringan sampai menjadi pikun atau demensia. Ya, ini kemunduran memorinya ya. Jadi mudah lupa yang sifatnya masih wajar itu memang fisiologis. Fisiologis itu terjadi pada umumnya ya. Jadi kita akan mengalami dari anak-anak sampai nanti menua itu adalah proses yang fisiologis, yang normal. Ada juga karena terjadi mudah lupa ini bisa terjadi karena proses penyakit di otak. Nah, itu yang namanya Alzheimer. Nah, ini yang patologis. Jadi mudah lupa karena proses penuaan itu wajar, itu normal, itu fisiologis. Tetapi jika dia merupakan proses penyakit di otak, maka itu patologis, sakit, tidak normal lagi. Ya, ini nanti ada bedanya. Bagaimana kita membedakan pikun yang Alzheimer karena proses penyakit otak dengan pikun yang disebabkan karena stroke, ya, demensia vaskuler. Nah, mudah lupa ini memang banyak pada lansia. Ada gangguan mengingat informasi kembali. Biasanya kalau betul-betul yang demensia dan kita mau melakukan tes itu, kita memang melakukan informasi ya, misalkan apel, mangga, jeruk. Nanti dia disuruh ngulang sekian waktu. Setelah kita bertanya satu hal yang lain. Ingat nggak dia? Nah, itu proses mengingat informasi. Biasanya akan terganggu. Atau seseorang ini akan mengalami gangguan mengeluarkan apa yang tersimpan dalam memori. Apa itu ya? Dia tahu, benda itu dia tahu, makanan itu tahu, lontong balap maksudnya gitu ya. Tapi di dalam pikirannya menyebutkan lontong balap itu enggak bisa. Hanya dia mengatakan ada cambannya. Nah, kalau dibantu dengan isyarat misalkan apa sih? Itu loh yang berkuah, ada cambannya. Nah, gitu. Itu kadang-kadang kita memberikan pancingan begitu untuk mereka mengingatnya kembali, merecall kembali. Ya, kalau mereka sudah lupa, wah ya harus hati-hati ya, harus dicek lagi. Ini proses kemunduran memori yang terjadi pada orang yang mudah lupa. Nah, ini mudah lupa yang ringan. Kalau ringan alamiah begitu ya. Dan dia terkait usia, karena faktor usia maka mengalami hal seperti ini. Masih fisiologis mudah lupanya ya. Dan ini terutama memang dialami pada usia 50 tahun, lebih dari 50 tahun. Kalau ya sebisa mungkin kalau sekarang kan usia harapan hidup Bapak Ibu yang lansia itu panjang sekarang ini. Kenapa? Karena semakin banyak kemajuan di dalam bidang kedokteran. Semakin orang itu waspada, gitu ya. Aku harus segera berobat kalau sakit. Itu sehingga usia harapan hidupnya jadi panjang. Nah, mudah lupa yang ringan ini memang didapati 30% dari usia lanjut. Keluhannya sederhana sih, lupa naruh barang. Ya, kadang naruh kunci, taruh sini kacamata, lupa ternyata kacamatanya ditaruh di mana kaosnya gitu ya. Kadang-kadang itu terjadi ya. Apalagi kalau kita lagi banyak kerjaan dan hang gitu ya kepala kita itu mudah sekali untuk lupa. Lupa sudah janjian, aduh kok lupa. Sudah sampai rumah ternyata harus janjiannya kelupaan. Lupa nama orang, wajah, benda atau peristiwa. Ya, dan lain-lain. Ini yang keluhannya yang muncul. Namun aktivitas sehari-harinya dia masih normal. Secara kecerdasan masih baik, masih baik ya. Tidak ada gangguan untuk mengenal kembali bila diberi isyarat untuk bantuan pengenalan. Jadi tidak ada gangguan. Misalkan
Dia diminta untuk mengenal kembali gitu dengan isyarat. Tidak ada gangguan. Jadi kalau mudah lupa ringan ini masih sangat-sangat baik gitu istilahnya ya. Lebih sering menjabarkan fungsi atau bentuk hal yang dilupakan. Jadi itu loh, yang kotaknya merah, maksudnya mau ngomong kotak P3K misalkan, yang kotaknya putih, ada tanda salib di tengah, saya yang lebih menjabarkan. Ini yang mudah lupa ringan. Nah, kalau akibat dari mudah lupa itu sendiri, maka ya pastinya proses berpikir kita jadi lamban. Apa sih? Kita jadi kurang menggunakan strategi memori yang tepat. Ya, memori kita memori itu kan ingatan kita itu kan disimpan. Ada ingatan yang jangka segera, jangka pendek, jangka sedang, jangka panjang. Pada orang-orang yang pikun itu justru ingatan jangka panjangnya itu yang kuat, karena kan tertumpuk ya, sudah lama begitu. Dia pasti mengingatnya akan hal-hal yang lama-lama. Orang yang mudah lupa memang akan sulit berkonsentrasi. Memusatkan perhatian itu susah. Ya. Dan mudah beralih pada hal-hal yang tidak penting. Kalau saya ingat papa saya dulu, kalau mudah lupa itu, jadi misalkan apa gitu ya, terus mudah lupa. Nah di tangan ini ada bungkusnya makanan gitu. Bungkus makanan tuh bisa dilipat-lipat-lipat, disimpan di dalam kresek. Itu di kresek itu bisa banyak. Hal-hal yang tidak penting itu, jadi terus akhirnya apa bahasa Jawanya itu nyusu gitu, hoarding, nyusu. Kalau kita Bapak Ibu yang lansia seringkali gitu ya, eman gitu ya, disusu. Tapi lupa nanti taruh di mana. Dan nanti kalau dibongkar tuh tumpukannya banyak. Ya. Nah, perlu memang lebih banyak waktu untuk belajar hal-hal yang baru. Ini menolong sekali gitu ya. Kalau di dalam neurobic exercise itu sangat-sangat disarankan untuk mereka yang memang usia 40 tahun, 40 tahunan lah, sekitar 40 tahun tuh menjelang 40 tahun tuh berlatih melakukan hal yang di luar kebiasaan. Misalkan biasa mandi pakai gayung tangan kanan. Nah, sekarang belajar mandi pakai gayung tangan kiri. Nah, itu di luar kebiasaan. Ya, hal-hal yang sederhana itu menolong banget gitu loh untuk fungsi otak kita itu bisa bekerja dengan baik. Ya, akibat mudah lupa. Nah, nampaknya tadi mudah lupa yang wajar ya. Itu ada satu istilah di dalam kedokteran yang berkaitan dengan memori. Nah, ini sudah masuk di dalam gangguan memori yang ringan sifatnya. Tadi kan mudah lupa yang wajar, sekarang gangguan, sudah ada gangguan ini. Gangguan memori yang ringan. Ya, gangguan ingatan, gangguan daya ingat lebih tepatnya, gangguan daya ingat yang ringan. Ini ada gangguan memori. Nggak ingat sama sekali. Makan apa? Nggak tahu. Tadi ketemu siapa? Siapa ya? Siapa ya? Ayo, namanya. Nah, nanti baru dikasih kode apa baru. Oh ya gitu. Ya. Tapi secara kecerdasan masih oke, nggak menurun, nggak jadi lemot begitu ya. Cuman kadang-kadang ada gangguannya. Ini sangat beresiko sekali untuk menjadi demensia Alzheimer ya. Setelah 4 sampai 5 tahun kemudian 50% secara penelitian itu menjadi demensia, menjadi pikun. Yang awalnya kondisi gangguan daya ingat yang ringan. Ya. Patologisnya ini dalam penelitian sudah ada gangguan di hipokampus. Nah, otak kita yang bagiannya namanya hipokampus ini mengurus memori, tempat menyimpan memori. Memori masa lalu, memori segera, sekarang ini itu tersimpan di situ. Makanya kenapa pada orang-orang yang trauma, dia itu kalau dikatakan, saya bisa sembuh nggak dok dari trauma saya? Ya saya bilang, Tuhan ciptakan hipokampus ya, trauma nggak bisa hilang. Trauma itu menjadi bagian memori kita. Sehingga pada Bapak Ibu yang lansia, yang mengalami gangguan nantinya, itu bisa kadang-kadang itu muncul
rasa curiga yang berlebih, nggak ada apa-apa tuh curiga terus ya. Uang itu tahu uang itu sudah disimpan dengan baik, tapi disimpan lagi, dihitung lagi, ditaruh lagi, jadi ada orang masuk itu curiga berlebih. Saya punya satu klien, ini seorang ibu gitu ya, bapak ibu, tapi ibunya yang bermasalah. Memang sih sejak masa muda itu si ibu ini punya kebiasaan sangat-sangat bersih, sangat bersihan, ya sangat bersihan. Sampai di usia lansianya anaknya mulai berkeluh kesah karena suaminya juga berkeluh kesah itu karena tambah mudah emosi, apalagi masa pandemi ini. Emosinya tidak karu-karuan dan semakin dalam tanda kutip perilakunya itu kok tambah aneh gitu ya. Jadi 1 minggu itu dia bisa menghabiskan 30 galon air hanya untuk menyiram pekarangan rumah. Saya juga berpikir, 1 minggu habis 30 galon air aqua 19 liter loh 1 galon untuk menyiram pekarangan rumah. Kok ada mbak datang, warnen datang bersih-bersih itu dia nggak percaya. Warnennya pulang dicuci lagi semua. Ya, ini nanti berkaitan dengan memori. Ada apa? Nah, ini lain cerita ya. Itu contoh-contoh saja. Ya, itu contoh-contoh saja. Apa sih tanda-tandanya kalau orang mengalami gangguan daya ingat yang ringan? Nah, harus ditemukan minimal ada 2 dari 7 gejala ini. Yang pertama, tersesat, sering kesasar, nggak ingat, sering kesasar. Ya, terus kemunduran di dalam bekerja. Nah, ini disaksikan oleh teman-teman sekerjanya. Biasanya bisa loh, kenapa enggak bisa ya? Kayak lupa begitu. Kesulitan menyebut nama atau kata yang sebaya atau seusianya itu enggak apa-apa, enggak problem. Ya. Sedikit materi yang diingat setelah membaca 1 bab buku. Sulit mengingat nama orang yang baru dikenalkan. Memori jangka segera itu namanya ya. Jadi dia sudah ada gangguan tapi masih ringan. Kehilangan atau salah menaruh barang berharga. Mudah kececer ya, dan gangguan konsentrasi yang nyata. Nggak bisa konsen. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu nanti, loh, saya kok ada ya, berapa ya? Nah, jangan takut ya, mungkin segera perlu konsultasi boleh. Segera berkonsultasi boleh. Nah, ini pokoknya minimal ada 2 dari gejala ini, maka kita perlu hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati. Mengapa penting toh? Kok penting sih ngurusi pikun? Alah, kita ini kan orang tua ya, pasti pikun lah, pasti nanti inilah gitu. Nah, nampaknya kalau sudah pikun ini, maka ada gangguan di dalam fungsi luhur. Satu-satunya makhluk hidup yang punya fungsi luhur itu cuma manusia. Hewan nggak punya. Ya, fungsi luhur. Fungsi luhur itu adalah fungsi yang membuat manusia dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Dia dapat merencanakan, dapat apa namanya, menganalisa gitu ya, mengambil keputusan, itu fungsi luhur. Dan tidak dimiliki oleh makhluk hidup yang lain. Kalau fungsi luhur ini terganggu, pastinya seseorang akan merasa terasing. Kan jadi apa ya? Nggak ngerti, nggak bisa berinteraksi dengan sosialnya. Kalau nggak bisa berinteraksi dengan sosialnya, dia pasti menyendiri dong. Menjadi tidak mandiri. Semua bergantung kepada orang lain. Dan akan berdampak kepada sekitar. Capek. Orang di sekitarnya itu jadi capek, gitu ya, jadi lelah mengatasi yang demikian. Fungsi luhur yang menghubungkan struktur otak dengan perilaku manusia itu mencakup 5 aspek. Baik itu perhatian, tadi ya, kalau orang itu mulai ada gangguan daya ingat memori, maka dia mulai perhatiannya itu berkurang, konsentrasinya berkurang. Bahasa, gitu ya, bahasa apa ya gitu ya. Jadi mau ngomong itu susah, recall-nya itu susah. Memori
Apalagi daya ingat pasti terganggu kalau fungsi luhur ini bermasalah. Pengenalan daya ruang, visuospasial, dulu bisa nyetir, sekarang nggak bisa nyetir. Jadi dia bingung, ini apa ya? Udara yang luas itu dianggap, ruangan yang luas itu dianggap sangat sempit sekali begitu. Dan fungsi eksekutif ini yang tempat kita merencanakan di dalam otak kita itu di area bagian depan ya, di atas dahi. Nah, gangguan fungsi luhur ini bisa mulai ringan sampai berat. Berat itu yang nanti yang disebut pikun. Kalau ringan tadi mild cognitive impairment, ada gangguan daya ingat yang relatif masih ringan. Ya, itu uniknya manusia. Kalau begitu demensia itu apa sih sebenarnya? Demensia ini penjelasannya atau definisinya itu apa sih? Nah, demensia ini memang suatu kondisi klinis yang ditandai oleh kemerosotan daya ingat. Jadi daya ingatnya itu terjun bebas. Intelektual, kecerdasannya. Nggak bisa berhitung. Dulu pinter. Mau nggak pakai kalkulator, sudah selesai. Ini nggak bisa. Ya, secara emosional juga mengalami kemerosotan. Yang jadi curigaan, jadi cemas berlebihan, kayak tadi ya contoh pasien saya. Kemudian atau jadi curiga, cemas gitu ya. Kemudian ketakutan berlebih bisa. Sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan kegiatan baik sosial maupun pekerjaan sehari-hari secara normal. Ya, itu demensia ya. Kondisi klinis itu maksudnya kondisi yang ada dalam tubuh kita, ditandai oleh tandanya demensia itu ada kemerosotan daya ingat, kecerdasannya menurun, kan gitu ya. Secara emosional juga tidak bisa stabil, dan ini mengganggu kegiatannya. Intinya kalau sakit di dalam bidang psikiatri, orang kan boleh cemas toh, bolehlah cemas. Tetapi kenapa kok jadi gangguan cemas? Itu kalau dia sudah tidak mampu melakukan kegiatan sehari-harinya, maka itu sudah gangguan. Prinsipnya di sana. Nah, ini gambaran otak orang yang mengalami pikun. Ya, gambaran otaknya. Kalau normal itu kayak Bapak Ibu kalau suka makan otaknya sapi, maka jeglong-jeglongnya itu kelihatan baik ya, kelihatan bagus. Dan ini ini kan lurus ya, bagus, rata begitu. Coba lihat pada demensia Alzheimer, ini pikun ya, pikun karena proses penyakit otak. Itu jeglongannya ini loh, kan lebih dalam. Nah, ya, labirinnya ini lebih dalam begitu dibandingkan yang sebelahnya yang normal. Ini kalau dilihat secara keseluruhan. Kalau dipotong melintang maka kelihatannya seperti ini. Yang di sini rapat gitu ya, karena ini punya fungsi masing-masing. Nah, yang di sini arang-arang. Udah jarang. Ya, kalau bayangkan ya, kita itu punya otak yang utuh baik itu terintegrasi dengan gambaran yang normal, yang bagus itu. Tetapi begitu jadi penyakit, nah ini gambarannya. Oke. Sehingga gejala pikun tadi sudah saya jelaskan. Nanti gejala Bapak Ibu kalau kepingin punya slide saya boleh minta lo Shirley ya, saya sudah berikan. Misalkan karena itu gejala pikun itu apa aja, pasti ada perubahan perilaku. Perilaku yang dulunya oke-oke jadi dalam tanda kutip tidak seperti biasanya. Ya. Curiga tidak beralasan gitu. Istrinya di rumah masak, ya, kemudian bersih-bersih rumah dicurigai selingkuh dengan tetangga, hanya salaman dicurigai selingkuh, begitu yang terjadi. Dan kalau sudah begitu itu betul-betul mukul-mukul sungguhan. Beberapa pasien-pasien demensia yang dirawat
di rumah sakit itu mengalami hal-hal demikian sampai nggak bisa tidur, malam itu jadi pagi, pagi jadi malam, emosinya naik turun, ya nggak jelas, mau hidup males, gitu. Nggak ada semangat hidup lagi. Hubungan sosial pasti terganggu, aktivitas sehari-hari apalagi untuk mandi, merawat diri nggak bisa. Jadi terkesan mereka yang mengalami problem daya ingat itu ada semacam kalau ngomong kok tambah jorok ya, kok tambah jorok ya, enggak seperti biasanya. Jadi udah juga tidak bisa lagi mempedulikan norma-norma sosial. Mungkin pakai bajunya udah enggak karu-karuan begitu. Atau kadang ada yang ya dalam tanda kutip seperti semi-semi telanjang begitu ya. Tetapi itu karena apa? Karena proses di otaknya. Bukan disengaja, tapi karena proses. Karena proses. Ya, jadi ada kemunduran juga fungsi intelektual tadi yang lupa-lupa, nyasar kemana, lupa ini, lupa itu. Saya punya pasien juga begitu ya, tapi karena bapak ini memang menderita hipertensi sih. Hipertensi, ada penyakit jantung, ada diabetesnya juga, sehingga pada satu saat stroke-nya itu membuat proses di dalam otaknya dan memunculkan perilaku demensianya. Nah, perilaku demensianya ini dia bilang begini, saya itu biasanya bisa setir sepeda motor, pergi ke tempat kerja, gitu ya, pergi ke tempat kerja, dan tidak nyasar, gitu. Tetapi ketika pasca stroke ini, dia mulai belajar naik sepeda motor lagi, bisa. Cuman di jalan itu, tiba-tiba dia lupa jalannya itu kemana ke tempat kerja. Makanya saya selalu bawa kalung HP, dan langsung kayak mencet gitu ya, oh ini tombol ini, maka telepon anaknya. Istrinya bekerja, masih bekerja. Tapi istrinya berangkat kerja, pulang kerja itu selalu dicurigai dalam tanda kutip. Merasa bahwa istrinya bukan pulang kerja, tapi habis pulang dengan teman laki-lakinya. Itu proses yang terjadi. Nah, patokannya, gampangnya gitu ya. Kita ini kadang-kadang cek ruwet sih penjelasannya gitu, tapi mudahnya begitu. Maka patokan mengenal demensia itu ada penurunan daya ingat. Tapi bukan sedikit-sedikit kalau penurunan daya ingat langsung demensia pikun gitu, enggak ya. Tapi penurunan daya ingat ya. Fungsi luhurnya juga mengalami penurunan. Interaksi sosialnya apa sih? Dulu temannya banyak mau bergaul, ini enggak mau, merosot. Dan biasanya cenderung memberat kalau demensia. Beda ya. Mudah lupa yang wajar, gangguan daya ingat yang ringan, dan ke arah demensia. Demensia itu tambah lama nggak tambah bagus, tambah jelek. Ya, kalau nggak diterapi. Nah, penyebabnya apa sih? Apa yang menyebabkan demensia atau pikun itu? Banyak ya, banyak Bapak Ibu. Memang banyak, satu sisi adalah faktor organik, artinya ada penyakit hipertensi, ada penyakit jantung, ada penyakit stroke, ada diabetes, dan lain-lain. Ini mempengaruhi untuk terjadinya demensia. Tapi satu sisi juga karena faktor psikologis, misalkan terlalu stres, stresnya berkepanjangan, depresi, kelamaan depresi, gitu ya, itu bisa menyebabkan demensia. Atau gaya hidup kita, ya, suka ngerokok, males jalan gitu, jadi leye-leye gitu ya, males kemana-mana, jadi obesitas, gemuk, pola makan kita tidak bagus. Ya, ini penyebabnya. Dan tentu saja bagi yang Bapak, Ibu, atau keluarga, ada keluarga yang muda atau mengalami demensia, pastinya ada faktor genetik di dalamnya. Cuman belum tentu orang yang, wah ya keluarga saya ada demensia, saya pasti demensia, belum tentu ya. Itu banyak faktor. Hanya kita punya kerentanan, gitu, kerentanan untuk mengalami kepikunan dan penyakit lain. Ini penyebabnya. Nah, ini bedanya ya. Kalau yang tadi demensia Alzheimer, dia biasanya ada faktor resiko, yaitu riwayat keluarga, atau Alzheimer umur lebih dari 50 tahun, penyakit, ini karena proses
penyakit di otak. Ya, akibat kelainan kromosom Down syndrome dan Parkinson itu bisa menyebabkan yang namanya Alzheimer. Sifatnya progresif, progresif itu tambah lama, tambah dalam, ya, dan kronis, lama, panjang. Nah, kalau demensia vaskuler ini karena pembuluh darah di otak, penyumbatan, baik nanti menyebabkan stroke atau adanya bercak-bercak gitu ya, penyumbatan kecil-kecil banyak di otak, itu bisa menyebabkan yang namanya demensia. Tapi karena penyumbatan pembuluh darah vaskuler itu kan istilahnya pembuluh darah. 15-25% dari semua demensia itu demensia vaskuler. Cukup banyak ya, cukup banyak. Dan onset pada usia yang lebih muda dan lebih mendadak dibanding Alzheimer. Jadi kalau orang itu kena stroke usia 40 tahun, bisa nggak dia mengalami demensia? Bisa, karena ini tadi, namanya demensia vaskuler. Kalau demensia Alzheimer ini lebih, biasanya di usia-usia yang lebih di atas 50 tahun. Kalau ini bisa mendadak tergantung kapan terjadinya penyumbatan pembuluh darah tersebut. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau demensia vaskuler itu titik-titik ini Bapak Ibu. Nah, titik-titik yang garis-garis titik-titik ini cepat sekali. Turunnya cepat, jeleknya cepat ya. Tapi kalau Alzheimer itu karena proses di otak ya turun sih, tapi nggak secepat itu. Ya, garisnya sama ini kan lebih fluktuatif yang vaskuler. Nah, kesalahan yang sering dilakukan ya, saya bisa pahami, saya pernah punya orang tua yang demensia juga. Kesalahan yang sering dilakukan oleh caregiver ya, caregiver itu kita, semua orang yang membantu para demensia ini. Seringkali kita ini bicaranya terlalu cepat dan terlalu banyak kata. Padahal mereka itu untuk merecall, menyerap itu sudah ada gangguan, yang tidak akan nyampe. Misalkan, jangan dilakukan itu. Mestinya taruh sini, jangan dilakukan, yang didengar itu ya dilakukan itu gitu, jangannya hilang gitu ya. Ya itu yang terjadi. Kok malah dilakukan gitu. Mulai lah pikir kita, ini para bapak atau ibu ini kan harusnya mengerti, tetapi kita lupa bahwa para bapak atau ibu ini sedang mengalami satu kondisi di mana daya ingatnya terganggu. Gitu. Ini yang seringkali dilakukan. Atau kata-kata yang bersifat memberi perintah, yang seringkali salah dilakukan. Karena mereka memang mengalami gangguan. Lah kalau gangguan dibentak-bentak, diperintah-perintah begitu ya bingung, nggak ngerti, nggak paham. Nada bicara kita terkesan mengancam. Atau body language kita ya, bahasa tubuh kita ini juga. Jadi para Bapak Ibu yang mengalami kondisi demensia ini kan mereka meskipun tidak bisa merecall, mau ngomong susah, bahasanya kan terganggu ya. Mau ingat apa itu susah. Ya tinggal ngelihat body language kita, tinggal ngelihat nada suara kita. Meskipun fungsi luhurnya terganggu. Ya, itu uniknya manusia. Nah, ini seringkali kesalahan yang dilakukan. Nah, kalau begitu pencegahannya apa? Pencegahan untuk supaya kita tidak mengalami hal-hal yang demikian. Kalau sudah punya penyakit hipertensi gimana dok? Ya diobati dengan baik. Diobati dengan baik ya. Hipertensi, diabetes itu kan penyakit kronis, jadi minum obatnya juga harus teratur. Begitu. Pencegahan pastinya akan mengobati faktor organik dalam arti kalau hipertensi, DM dan hiperlipidemi itu kolesterol tinggi ya, lemaknya tinggi. Itu harus kita obati dengan baik. Kebiasaan-kebiasaan kita merokok, minum alkohol, kebiasaan-kebiasaan makan makanan tertentu yang mengganggu atau tidak sehat bagi tubuh kita ya harus dihentikan. Gaya hidup kita harus sehat. Olahraga, iya. Makan rendah garam, iya. Tapi perlu diperhatikan untuk mereka yang hiponatremi, natriumnya kurang, hati-hati ya untuk diet yang rendah garam.
mengurangi stres. Ya, mengurangi stres. Saya nggak bisa ngomong, ya enak sekali ngomongnya dok, tapi ya susah. Ya, memang ada bagiannya. Makanya saya sebut tadi di awal, bahwa setiap usia itu punya tugas perkembangannya masing-masing. Ya, sehingga ketika pada fase-fase usia tua, paling tidak ini menolong gitu, supaya kita nggak terlalu stres. Stres itu sehat, tapi stres yang membuat kita terganggu itu tidak sehat. Stres itu diciptakan Tuhan untuk membuat kita jadi berjuang, ya, struggle gitu. Nah, makanya tentunya kalau mau sehat ya harus diet yang sesuai gitu. Sudah tahu apa kolesterolnya tinggi, oh ya masih makan makanan yang berlemak dan bisa menyebabkan kolesterolnya jadi lebih tinggi. Nah, itu kan enggak diet yang enggak sesuai. Ya, kalau mengalami satu kondisi yang dirasa tidak sanggup untuk kita atasi, ya kadang-kadang ada bapak ibu tertentu itu yang kata orang, kata teman saya pakai obat ini bagus ya gitu ya, padahal nggak cocok untuk dirinya gitu. Lah, bahaya. Ya cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita ya, sehingga konsultasikan kepada dokter dari bapak ibu ya. Nah, ini beberapa kiat begitu. Saya mikir kiat ini, pikir-pikir lagi, ya ini hal-hal yang kita lakukan rutin sih, sama tuh dengan pencegahan gitu. Sama dengan pencegahan. Tapi di sini membuat kita mengingat adalah ini, spiritualitas. Ya, kalau kita tahu arah hidup kita kemana, kalau kita tahu tujuan hidup kita apa, maka ini membuat kita yang nanti jadi tidak mudah stres. Tidak mudah stres. Bapak Ibu, Alkitab kita itu kaya sekali dengan konsep-konsep konseling, psikoterapi. Kaya sekali, kaya banget. Enggak sekali, sangat-sangat kaya. Saya kemarin itu beberapa waktu yang lalu kalau misalkan ngomong ke klien kan gini. Klien itu stres ya, ingat memori-memori buruk-buruk. Terus kemudian saya bilang begini, kalau kamu mau menghilangkan memori yang buruk, maka pakailah konsep firman Tuhan yang mengatakan segala yang baik, segala yang mulia, segala yang disebut kebajikan, gitu ya, segala yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Saya mikir, ngomong gampang ya, gimana caranya ya? Gimana caranya? Satu saat saya mengunjungi satu hamba Tuhan yang sakit, dan hamba Tuhan itu mengatakan begini, di tengah krisis kehidupan saya, karena harus sakit, biasanya seorang hamba Tuhan yang energik begitu, di tengah krisis kehidupan saya, yang saya ingat adalah kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Yang saya ingat adalah anugerah Tuhan. Saya langsung ingat gitu, mengaitkan gitu ya. Memori buruk tidak mungkin hilang. Peristiwa-peristiwa jelek yang kita alami itu tidak mungkin hilang. Kita punya, Tuhan menciptakan area namanya hipokampus untuk menyimpan memori itu. Pengalaman kita di masa lalu yang jelek-jelek itu nggak mungkin hilang. Tetapi ketika kita menghadapi krisis, tertrigger ya, tertrigger itu apa? Tercetus gitu oleh misalkan ada orang ngomong apa, terus kita keinget masa lalu kita. Itu justru di tengah kondisi itu yang diingat adalah kebaikan Tuhan. Nah, itu konsepnya di dalam Filipi itu. Jadi saya pikir, bagaimana kita yang lansia-lansia itu mencegah supaya kita nggak demensia, nggak mengalami hal-hal seperti itu? Ya ini sebenarnya inti utamanya. Ya, kalau yang tetap aktif, diet, relaksasi itu bagian tertentu, tetapi inti utamanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Ini inti utamanya, sehingga kita sangat meminimalkan stres, bukan tidak stres, tapi meminimalkan stres, dan tahu bahwa stres itu menolong kita untuk jadi lebih sehat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada beberapa buku yang pernah dikeluarkan oleh, bukan buku sih, ini semacam kayak leaflet begitu ya. Leaflet ini bisa menolong kita untuk gerak dan latihan otak ya. Ini gerak-gerakannya, dia dikeluarkan oleh perkumpulan juga dari dokter-dokter rehab medik
ya, dokter-dokter rehab medik. Jadi bagaimana menolong ini, peregangan, gitu-gitu. Ini ada beberapa contoh, Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah, ya senam otak, brain exercise, ini boleh untuk dicontoh gitu ya, untuk dilakukan di rumah. Nah, ini seperti ini. Ini menolong banget ya. Apa artinya, ada untuk apa, begitu-begitu. Jadi ini menolong kita untuk supaya latihan otak kita dengan psikomotor kita. Ya, nih, dilakukan. Jadi hal-hal yang neurobic exercise ini bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu biasanya suka jalan pagi, bersepeda, maka sekali waktu lakukan yang demikian. Ya. Kalau orang itu terganggu nggak bisa loh, benar nggak bisa. Kalau orang itu terganggu di dalam ada sesuatu di dalam otaknya, ini untuk melakukan ini loh, koordinasi yang tangan dibalik begini aja dia nggak bisa dia, nggak bisa. Itu koordinasinya kan ini ya. Jadi ini boleh dilakukan. Oke. Jadi kalau ditemukan atau Bapak Ibu sendiri mengalami pikun, jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh karena ini penyakit. Ingat definisinya tadi. Kondisi klinis yang ditandai dengan kemerosotan, daya ingat, intelektual, dan emosional yang mengganggu kegiatan sehari-hari. Ya, yang seharusnya normal bisa dikerjakan, ini mengganggu. Jangan dianggap remeh. Pikun itu bukan hal yang lumrah pada lansia. Pikun ini, demensia ini penyakit. Jadi dia bukan hal yang lumrah. Kalau hal yang lumrah itu tadi mudah lupa wajar. Karena aging proses, karena proses penuaan. Ya, pastinya kalau mudah lupa yang ringan dalam wajar itu, dia tidak mengalami gangguan di dalam aktivitas sehari-hari. Kecerdasannya masih oke. Ya, pikun ini bukan pikun yang pikun itu. Enggak, pikun ini penyakit ya, demensia itu penyakit. Maka harus dicari penyebabnya. Karena apa yang dapat ada yang dapat disembuhkan bila dikelola sejak dini. Ada yang dapat disembuhkan. Oke. Dan memang harus memiliki gaya hidup yang seimbang. Gaya hidup yang seimbang. Diet seimbang, hindari stres, maksudnya gunakan otak itu kita nggak males gitu ya. Jadi berpikir, membaca, kalau di game online di board itu teka-teki silang, begitu-begitu itu maksudnya begitu. Terus olahraga-olahraga yang memang merangsang untuk neurobic exercise itu boleh dilakukan. Ya, itu cara-cara untuk mencegah, menghindari stres, mencegah kita pikun. Ya, jadi pikun jangan dianggap remeh dan bukan lumrah terjadi pada lansia. Oke. Nah, closing statement ya. Kita itu banyak tawaran. Ya. Banyak apa saja bisa kita lakukan kok sekarang gitu. Tetapi satu hal yang perlu itu kita perlu konsisten untuk satu pencegahan. Yang namanya pencegahan itu kita perlu konsisten, continue, disiplin. Gitu. Sama dengan kalau kita saat teduh ya perlunya continue, disiplin, konsisten, tekun. Nah itu yang bisa membawa perubahan. At least mungkin kita mikir, oh ada yang sudah melakukan itu ya enggak sama aja tetap pikun. Ya kita nggak tahu karena proses yang lain. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang ya itu tadi. Sesuatu yang bersifat pencegahan pasti perlu sesuatu yang konsisten, perlu kita yang continue, perlu kita yang disiplin, dan perlu kita yang tekun. Jangan pernah patah semangat. Karena itu menolong kita untuk memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Dan tentunya kalau kualitas hidup kita lebih baik, pelayanan kita jadi lebih baik. Amin. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Shirley, mungkin ada yang disampaikan atau? Iya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya buat Ibu Ivana, Dr. Ivana yang boleh hadir dalam undangan kami. Bersyukur untuk apa yang kita boleh belajar hari ini ya. Kita jadi lebih tahu sebenarnya masih banyak hal saya percaya ya. Yang ketika materi ini dipaparkan kita mau tanya, ya mungkin nanti di kesempatan lain boleh ya kita bisa
saya pikir demensia juga luas, sangat luas sekali ya sebenarnya. Saya terima kasih juga untuk partisipan yang hari ini boleh bergabung bersama kami, mungkin baik dari jemaat sendiri dan juga mungkin ada beberapa yang saya tadi lihat ada dari luar dari GKKA ya. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama mengakhiri dan kita akan berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk satu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh mengadakan seminar di dalam rangka serangkaian HUT daripada Komisi Mandarin Berea dan Tunas Berea hari ini. Kami bersyukur untuk Ibu Ivana yang sudah Tuhan pakai untuk boleh memaparkan materi supaya boleh menolong kami mengetahui penyebab demensia dan bagaimana kami harus mengatasinya. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami, biarlah kami boleh lebih mengetahui masalah ini dan kami bisa bagaimana mengatasi, dan khususnya kami sebagai jemaat-Mu, kami yang masih muda dan juga boleh mempunyai orang tua yang Tuhan berikan, supaya kami selain menolong diri kami, bagaimana menjaga kualitas hidup kami, dan kami juga bisa membantu orang tua kami dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa jemaat-Mu memiliki kehidupan yang lebih baik secara rohani, secara psikis, secara jasmani. Benar Tuhan, kerinduan kami supaya kami bisa hidup lebih baik dan kami bisa melayani Tuhan dengan lebih baik. Sekali lagi berkati untuk masing-masing kami semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, dan khususnya Ibu Ivana, Tuhan pakai di mana Tuhan tempatkan Ibu Ivana supaya Ibu Ivana boleh menjadi berkat dan nama-Mu Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.